Kesehatan masyarakat itu adalah sebuah seni gitu ya, cuman seni yang seperti apa? Jadi ilmu kesmas itu adalah seni bagaimana kita mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup dengan usaha-usaha yang terorganisir. Banyak banget ilmu yang kita pelajari. Kita kan gitu mikir ya. awal. Saya tanya materi yang susah gak? Effortnya lebih besar untuk mempelajari bagian-bagian itu menurut Kita. perspektifnya masing-masing dari kita ya. Dari berbagai hal yang butuh effort yang banyak untuk belajar tadi itu, gimana solusinya kita Bagi waktu. belajar bagi waktu untuk bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Dari berbagai hal yang butuh effort yang banyak untuk belajar tadi itu, gimana solusinya kita Bagi waktu. belajar bagi waktu untuk bisa menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Gimana? Pastinya anggap semisal nih, ini cara yang seharusnya kita lakukan ya, sebagai mahasiswa. Anggap kita tuh udah hari ini kita kuliah 2 matkul atau 1 matkul. Nah, semisal tuh nanti malamnya kita tuh bisa, kalau kita udah pulang ke kos ataupun ke rumah kita masing-masing, kita bisa kayak mengulang lagi gitu. Atau enggak kan kita dapat PowerPoint tuh. Kalau yang males nyatet bisa ya print, terus kita belajar lagi. Jadi apa yang dipelajari tadi kita bisa mengingatnya lagi. Teman itu juga perlu dalam mendukung belajar kita. Kalau misal tuh anggap aku gak ngerti, terus Isna nih ngerti gitu kan, kita juga harus minta tolong, satu sama lain. Terus juga kita juga harus bisa membentuk apa sih, kelompok belajar. Jadi kalau misalnya ada kayak kuis dadakan atau kuis yang memang direncanakan setiap minggunya, kita bisa belajar bareng dulu gitu. Misalnya aku nggak bisa biostatistik nih, nanti belajarnya ke dia gitu ya, anak biostatistik. Atau nggak bisa biomedis, nanti belajarnya ke yang ini. Sampai saat ini hal-hal yang katanya sulit kita bisa lewati. Ya bener gak sih? Ya sampai sejauh ini gitu. Ya itu karena tim belajar tadi ya sebenarnya. Kalau kamu gimana nih tipsnya? Ya sama, mungkin cuman tambahannya kan gimana tips manajemen tugas. Jangan lupa sholat guys. Sholat. Jangan lupa sholat guys. Sholat. Ada tuh lagunya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya gitu ya. Oke, kamu apa tadi solusinya? Tips belajar dengan baik. Tips belajar dengan baik menurut saya apa ya? Tentunya niat yang pertama, niat benar-benar niat mau belajar gitu. Innamal a'malu niat. Semuanya berawal dari niat. Terus ya mungkin ingat tujuan kita masuk sini apa gitu. Lihat orang tua juga yang udah bayarin kita, ngajarin kita untuk jadi lebih baik lagi tentunya. Ya, pokoknya intinya ya niat belajar. Apa ya? Sholat mungkin, maksudnya sholat tepat waktu. Habis itu belajar, bersikap yang baik kepada dosen kita juga, sopan terhadap guru gitu. Iya, sama teman juga. Gitu ya. Kalau aku manajemennya. Iya, manajemen waktu gimana? Kalau manajemen waktu tentang tugas. Nah, mungkin kalau ada tugas itu jangan suka menunda. Kalau aku tipsnya jalani aja lah gitu ya. Bersyukur. Bersyukur yang paling utama. Halangan dan rintangannya harus kita lewati. Kalau serasa kayak udah mulai stres tuh, kadang ada juga gini, anggap kita tuh belajar. Misal besok ada kuis atau apa gitu, terus kita belajar 15 menit kita full baca PPT atau ngafalin, terus kita ngasih reward kepada diri sendiri. Misal 10 menit kita lihat entah video apa yang bisa motivasi, terus juga bisa lihat apa sih sosmed juga. Itu kayak 15 menit kita belajar, entah 5 menit atau 10 menitnya kita bisa buat reward sendiri gitu. Tapi 15 menit yang belajar kita gunakan untuk emang bener-bener belajar tanpa ada ngecek ini, ngecek sosmed gitu, ngecek chat lain gitu ya. Tapi ada catatannya, jangan itu. Ya, jangan apa? Bisa udah 5 menit nih save rewardnya, jangan kelewat, malah lihat yang lain. Oke. Scroll yang lain. Oke, jadi itulah tadi sekilas tentang ilmu kesehatan masyarakat.
selanjutnya adalah kira-kira dari banyak hal yang kita pelajari tentang ilmu kesehatan masyarakat, implementasi ilmunya itu kemana? Ke bidang apa Kak? Maksudnya ke sektor apa kayak gitu? Mulai dari saya kah? Ya mungkin selain dari ya. Kalau setahu saya langsungnya EPIT apa gimana? Boleh, semua umum. Jadi kalau IKM, Kesmas itu bisa masuk di kayak perusahaan tapi bidang K3-nya, Hiperkesnya, terus masuk ke bagian Promkes, promosi kesehatannya, masuk ke Dinkesnya itu bagian penyakit menular, penyakit tidak menular, bagian surveillance kesehatan atau bagian gizi kesehatan di bagian Kesga, masuk ke bidang BPS mungkin yang statistika dan lain Kemenkes sebagainya. bisa juga. Kemenkes, Dinprov, Dinkes itu Jatim. yang kalau di pelabuhan tuh apa namanya? Di pelabuhan itu KPK, KKP itu bisa juga. Komisi Kesehatan Pelabuhan ya. Iya. Ya. benar. Bisa. Iya, di mana ada institusi yang di sana ada Bidang kesehatan. bidang kesehatannya, kita sebenarnya bisa masuk ke sana gitu. Sebenarnya misal nih aku dari biostatistika, tapi pengennya tuh masih anggap misal pengen nyoba yang di dunia ketiga tuh juga bisa. Jadi jangan anggap kalau misal aku di peminatan ini Udah harus ini harus fix di situ. terus gak boleh nyoba yang lain, nggak, masih bisa. Biasanya kan kita sama-sama FKM, kita juga sama-sama mendapatkan ilmu. Aku juga pernah mendapatkan ilmu EPIT, juga pernah dapat ilmu K3 terkait APD-nya tuh harus gimana. Terkait penyakit akibat kerja tuh juga apa. Jadi aku juga pernah belajar Diajarin terkait K3, AKK, gizi semuanya gitu. Iya. Ilmu dasar Sebenarnya- baru masuk peminatan semester 6. Nah itu pun sebenarnya dari peminatan-peminatan itu sebenarnya kita sudah diajari dasar-dasarnya begitu kan ya? Ya. Hanya lebih mendalami di peminatan itu. Iya. Selanjutnya adalah harapannya untuk kesehatan yang ada di Indonesia guys. Adalah dua. Harapanku sih yang pengen paling-paling Pengen banget berarti ya. ter corona hilang. Oke. Terus kita bisa hidup seperti normal kembali. Kalau saya harapannya itu semoga setiap orang memiliki kesadaran pribadi buat menjaga kesehatannya masing-masing, karena kesehatan itu merupakan salah satu anugerah yang harus kita amat-amat jaga keberadaannya, karena kalau sudah sakit tentunya akan banyak hal-hal Yang perlu kita keluarkan. nikmat yang hilang gitu ya, Banyak uang. banyak Dan keluar uang juga, tenaga dan lain sebagainya. Semoga beberapa hal tadi bermanfaat untuk kalian. Ya, oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.